Tujuan menginginkan kitab samawi ini untuk menyelamatkan umat. Apa ini? Ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, agar kembali ke tauhid, agar kembali ke fitrahnya Allah. Hidup bagaimana nih? Apa ini? Dan ternyata Mama Gufron ada satu video yang dimana beliau dari bahasa Wamakoli lanjut ke bahasa Cina, teman-teman. Wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan adam. Maqali inna syalal ya ummati inna kalimat dunya. Pakai bahasa Suryani, diambil oleh bahasa disebut bahasa Jepang hurufnya. Sesudah itu lari ke bahasa Cina. Wo qi ji zhao zi de, wo qi ji zhao zi de, wo qi ji zhao zi de. Bukan saya nggak belajar bahasa, tapi saya belajar dari Suryani. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Wa makoli inna makoli rahmatan. Saya mau nyoba gak bisa, teman-teman. Makoli itu saya gak tahu itu bahasa apa itu, tapi ada yang mengaku itu bahasa Suryani. Dan di video ini saya ingin membagikan informasi kepada kalian bahwa apakah benar ada bahasa Suryani itu sampai sekarang. Terus apakah benar juga yang dilakukan atau diucapkan oleh Mama Gufron adalah bahasa Suryani. Karena apa? Bahasa Suryani yang sebenarnya sudah ditinggalkan ya. Dari sejarah yang saya baca, bahasa Suryani itu telah ditinggalkan sejak abad ke-14 silam. Karena apa? Menurut Profesor Manahem Ali, beliau juga memberikan fakta bahwa bahasa Suryani itu adalah bahasanya Nabi Isa. Jadi teks yang sekarang termaktub itu dalam bahasa Suryani. Bahasa Suryani itu bahasa Nabi Isa alaihissalam. Dan itu dekat dengan bahasa Arab. Makanya dalam bahasa Quran disebut Isa al-Masih, bahasa Suryani menyebutnya Isa the-Masihu. Salah satu yang beliau ucapkan dalam bahasa aslinya, dia berkata begini, Wedetirhem et alahan min kulli livafha wa min kulli nafsiha wa min kulli re'yana. Cintailah alahan. Alahan itu ilah, Tuhan, ilahun kalau bahasa Quran. Kalau bahasa Suryani menyebutnya wedetirhem et alahan min kulli livafha, dengan seluruh hatimu, qalb. Kalau mereka bahasa Suryani menyebut livafha, wa min kulli nafsiha, dengan seluruh jiwamu, wa min kulli re'yana, dengan seluruh akal budimu. Ra'yun bahasa Arabnya. Kalau bahasa Suryani re'yana. Maka kalau kita menyebut as-salah, mereka menyebut slota. Kalau kita menyebut kitab, mereka menyebut ketaba. Kalau kita menyebut maghrib, mereka menyebut eref. Inilah bahasa yang membuktikan bahwa para nabi itu bersaudara dan bahasanya pun bersaudara. Ada kemiripan. Mahjuju ada jamaah makin. Apa ini? Lah tukumsin alhamdulillah. Hidup bagaimana? Alhamdulillah jamaah na'jirahaban. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Dan di sini yang ingin saya sampaikan kepada kalian, kenapa ujuk-ujuk ada orang ya yang penampilannya seperti dukun, sok-sokan ngomong bahasa Suryani. Entah ketika dia ceramah, disuruh ngomong bahasa Suryani, atau ketika doa, pasti wamakoli. Di momen-momen apapun, pasti wamakoli. Maka dia menggufron ada Apa ini? Hidup bagaimana? Ya, selain wamakoli inna, wamakoli inna, wamakoli inna, inna, wamakoli. Udah, itu yang sering kita denger ya. Dan di sini anehnya banyak yang percaya, teman-teman. Ya, banyak yang percaya, bahkan bukan cuma banyak yang percaya. Dijadikan tokoh kiai besar, ulama katanya, yang bisa menerjemahkan bahasa Suryani itu. Menyeimbangkan kader-kader penerus perjuangan Rasulullah SAW, banyak hal yang harus dipahami dan harus dicapai dalam segala bidang, seperti ilmu agama untuk menunjang jati diri yang agamis nasionalis. Tidak hanya memperdalam ilmu syariat, juga ilmu tasawuf dengan bahasa Suryani seperti yang dilakukan di Ponpes Unik Nusantara, Dampit, Kabupaten Malang. Tujuan menginginkan kitab samawi ini untuk menyelamatkan umat, ciptaan Allah, ciptaan Tuhan, agar kembali ke tauhid, agar kembali ke fitrahnya Allah. Jadi kalau kita ingat kepada tauhid, ingat kepada Allah, pasti semua bakal kembali kepada Allah. Karena apa? Tujuan saya sendiri untuk menyelamatkan umat yang ada di dunia ini. Jadi kitab samawi itu sebenarnya adalah pendidikan akhlak. Kalau kata lain dalam sana itu tentang tasawuf. Allah. Bahkan bahasa Suryani ini diklaim sebagai induk dari semua bahasa. Makanya Mama Gufron itu juga bisa berbahasa apa saja ya. Bahasa roh katanya. Ada yang berkomentar di YouTube saya bahasa roh, bahasa samawi, bahasa bikinan sendiri, atau bahasa jadi-jadian. Dan ternyata Mama Gufron ada satu video yang dimana beliau dari bahasa Wamakoli lanjut ke bahasa Cina, teman-teman.
Wa maqali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan adam, maqali inna syalari ummati inna kalimat dunia. Pakai bahasa Suryani, pakai diambil oleh bahasa disebut bahasa Jepang hurufnya. Sesudah itu lari ke bahasa Cina. Bukan saya ini, saya nggak belajar bahasa, tapi saya belajar dari Suryani. Terdengar kan? Ya. Entah dari mana itu bisa tahu, bisa ngarang-ngarang seperti itu. Intinya, beliau ini sudah diklaim wali, sudah diangkat jadi wali kalau tidak salah. Bahkan ada video-video yang dimana beliau itu bergandengan tangan dengan salah satu orang. Jibril, Madon. Moga-moga niki tutupin niki wahyu saka Gusti Taala. Donga-donganipun moga-moga diparingi mandi Gusti Taala, diparingi panutan Gusti Taala, diparingi padang Gusti Taala. Ya Allah. Amin. 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 Meminta Jibril turun. Jibril mudun katanya. Jadi Jibril disuruh turun. Allah. Memang benar mereka ini teman-teman. Mereka ini sering sekali meminta Jibril turun. Entah siapa itu dulu. Lupa saya dah namanya siapa itu. Ada Gus Jibril turun minta duit yang kayak gitu tuh. Memang mereka ini doyan meminta Jibril turun. Tetapi di sini teman-teman yang bikin saya heran, ada saja yang percaya. Bahkan Mama Gufron ini di salah satu kesempatan bicara di depan TNI Polri kalau tidak salah. Dia menjaga TNI Polri luar dalam katanya. Makanya saya ngomong ke Panglima Kapolri, tolong unik jaga. Kalau nggak dijaga, masa TNI dan Polri dijaga apanya? Luar dalamnya oleh Gufron. Keprok aduh. Betul atau tidak? Menjaga TNI Polri luar dalam. Dan ada yang dengar, tepuk tangan. Ya Allah, ada yang tepuk tangan. Dengan orang-orang sejenis seperti ini, masih ada yang percaya. Jangankan yang seperti ini. Weldo itu ada yang percaya. Ada yang ngikuti loh. Ada yang ngikuti Weldo itu. Na'udzubillah min dzalik. Hanya bermodal sempakan, tato di mana-mana, jadi wali. Diikuti teman-teman. Ini juga muncul nih seperti ini. Jenis-jenis orang seperti ini. Ada apa dengan kalian? Kenapa percaya orang seperti ini? Saya tidak punya banyak komentar. Saya di sini hanya ingin mengajak kalian untuk nyimak satu video. Yang dimana video ini membedah seperti apa bahasa Suryani itu. Dan apakah betul apa yang disampaikan wa maqoli inna rahmatan wa maqoli ini benar bahasa Suryani? Kita simak faktanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia, ada seseorang pria yang bernama Ius Sugiman, atau yang lebih dikenal dengan nama Gufron Al-Bantani. Pria ini mengaku sebagai ulama yang paham dengan bahasa Suryani yang selalu ia katakan. Bahkan dirinya pun juga mengaku telah menulis 500 kitab yang tidak ia tunjukkan. Dirinya mengaku menguasai bahasa Suryani, serta berpendapat bahwa bahasa Suryani adalah induk dari segala bahasa dan bahasa para nabi. Pada pembahasan ini, kita tidak berfokus kepada siapa sebenarnya Mama Gufron Al-Bantani ini, melainkan kita akan fokus kepada apa itu bahasa Suryani yang dikatakan olehnya adalah bahasa para nabi dan induk dari segala bahasa yang ada di dunia. Kita mulai dari apa itu bahasa Suryani. Bahasa Suryani merupakan sebuah bahasa Aram Timur yang pernah dipetuturkan di sebagian besar wilayah yang terletak di wilayah Bulan Sabit atau Timur Tengah, termasuk di dalamnya adalah negara Irak, Suria, Lebanon, wilayah Palestina dan Israel, Yordania, Mesir, serta daerah utara Kuwait, daerah tenggara Turki, dan bagian barat Iran. Dan bahasa ini juga digunakan di Arab Timur. Namun, secara luas, definisi bahasa Suryani adalah semua bahasa Arab Timur yang dituturkan oleh bermacam-macam komunitas Kristen di Timur Tengah. Bahasa Suryani sendiri dikategorikan sebagai C9 Dorman, yang artinya bahasa ini sudah ditinggalkan oleh mayoritas penuturnya dan hanya dituturkan oleh segelintiran orang. Bahasa ini hanya bertahan hingga abad ke-14 saja. Bahasa Suryani kuno merupakan bahasa gereja yang berasal dari Edessa. Bahasa gereja ini berkembang dalam berbagai dialek. Perkembangan dialek ini menggambarkan berbagai macam kelompok gereja Suriah pada masa itu. Misalnya, kelompok Yakobi Suriah Barat dan kelompok Nestorian Suriah Timur. Dengan perkembangan Islam, sejak abad ke-8 Masehi, bahasa Suryani kuno semakin terpinggirkan. Pada sekitar tahun 1250, yaitu pada masa pendudukan Mongol, bahasa Suryani kuno tidak pernah dituturkan lagi, melainkan mereka menuturkan bahasa Suryani baru yang kemudian disingkat dengan bahasa Suryani. Bahasa Suryani kuno sangat dipengaruhi oleh bahasa Yunani, khususnya kosakata dan konstruksi kalimat. Pada tulisan Yakobi, beberapa huruf vokal Yunani digunakan sebagai tanda vokal.
Lalu, apakah bahasa yang pertama kali digunakan di dunia ini? Persoalan kapan kemunculan bahasa pertama kali telah menjadi topik perdebatan sejak berabad-abad silam. Sudah banyak para peneliti yang mencoba menguak asal-muasal bahasa, namun pada akhirnya hanya kebuntuan yang ditemui. Dari hipotesis-hipotesis yang ada, tidak ada satupun yang terbukti apalagi sampai dijadikan acuan secara pasti, sehingga perdebatan ini seolah-olah hanya perbantahan soal anggapan-anggapan tanpa bukti. Sampai saat ini, sejarawan masih belum menetapkan bahasa pertama di dunia. Namun para sejarawan sepakat bahwa Sumeria, Akkadia, dan bahasa Mesir merupakan bahasa tertua dengan catatan. Tapi sayangnya, ketiga bahasa itu sudah punah dan tidak digunakan lagi karena tidak memiliki keturunan hidup yang dapat meneruskan bahasa ke generasi berikutnya. Saat ini, tercatat ada lebih dari 7.000 bahasa yang digunakan di seluruh dunia dan salah satunya merupakan bahasa tertua di dunia. Dalam kitab Umdatul Qari, milik Syekh Badruddin Al-Aini yang menjadi syarah dari kitab Sahih Al-Bukhari, beliau menjelaskan mengenai bahasa yang pertama kali digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Mengapa harus bahasa Nabi Adam yang dibahas? Karena Nabi Adam seperti yang kita ketahui merupakan manusia pertama yang mendiami bumi. Tentu, bahasa Nabi Adam yang menjadi acuan kemunculan bahasa pertama kali dan menjadi leluhur bahasa-bahasa lain. Di dalam kitab tersebut, Syekh Badruddin menampilkan perdebatan bahasa apa yang pertama kali Nabi Adam gunakan. Ada yang mengatakan bahwa bahasa yang pertama kali digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah bahasa Suryaniyah. Ada pula yang mengatakan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Namun demikian, terlepas dari itu semua, sebenarnya Nabi Adam menguasai seluruh bahasa yang digunakan oleh manusia yang ada di bumi. Mungkin termasuk bahasa Jawa, Madura, dan bahasa lain yang digunakan di Nusantara juga beliau kuasai. Beliau juga menuliskan bahasa-bahasa tersebut di tanah serta bebatuan, sehingga anak keturunannya menemukan dan menggunakan bahasa tersebut. Tidak heran kiranya kalau bahasa yang kita temui di tiap belahan dunia berbeda-beda. Namun, sebagai seorang muslim, kita meyakini bahwa awal mula bahasa ialah bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan peristiwa tobatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah. Saat itu, ia berbahasa dengan bahasa Arab. Ketika wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah juga berbahasa Arab, dan malaikat Jibril juga berbahasa Arab. Sebagai kesimpulannya, yang pertama, bahasa Suryani bukanlah bahasa para nabi, karena Nabi Adam saat di surga berbahasa Arab, dan Nabi Muhammad sendiri juga berbahasa Arab. Dan kita tahu bahwa ada beberapa nabi berbahasa Ibrani, bukan Suryani. Yang kedua, bahasa Suryani tercatat sebagai bahasa yang telah ditinggalkan sejak abad ke-14. Bahasa Suryani ini merupakan bahasa minoritas Kristen di timur Turki, Irak, dan Suriah. Para ilmuwan pun tidak mengetahui secara pasti bahasa apa yang pertama kali ada di dunia. Bahkan mereka tidak memasukkan bahasa Suryani sebagai salah satu bahasa tertua di dunia. Jadi, statement dari Mama Gufron tentang bahasa Suryani tidak sejalan dengan fakta yang ada. Al-Quran tidak berasal dari bahasa Suryani, karena Quran merupakan kalam Allah yang bahasanya lebih sempurna, bahkan dibandingkan dengan bahasa Arab sendiri.